Annyeonghaseyo Yorobun. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang banget bisa kumpul bareng kalian semua, para penggemar K-pop yang punya cinta dan passion besar buat musik, budaya, dan pastinya bias kesayangan kita semua. Nah, sebelum kita mulai, aku ada pertanyaan nih. Siapa yang pernah debat panas gara-gara rumor gak jelas soal idol K-pop favorit? Coba diangkat tangan, aku yakin banyak. Oke, jadi K-pop yang lagi booming banget emang bikin kita makin dekat sama idol kesayangan. Tapi di sisi lain, bikin kita gampang kena rumor dan berita palsu yang bertebaran di media sosial. Siapa sih yang gak pernah ngalamin drama gara-gara gosip kecil yang nyebar cepet banget? Kadang itu bikin perasaan campur aduk dan bahkan mengubah cara kita ngeliat idol kita. Sayangnya, ada aja pihak-pihak yang iseng manfaatin hal ini buat bikin drama dan keributan. Makanya penting banget buat ngerti dan sadar sama literasi digital. Literasi digital ini bukan cuma soal ngerti cara buka internet, tapi juga soal ngecek kebenaran dan info yang kita dapat dan ngebedain mana yang fakta dan mana yang cuma rumor. Nah, topik hari ini beneran penting banget guys, yaitu literasi digital buat menghadapi berita palsu dan rumor tentang idol K-pop. Ada beberapa poin penting yang bakal kita bahas, kayak gimana cara pilih sumber informasi yang benar, verifikasi fakta, dan juga gimana biar kita nggak kebawa bias. Tujuannya biar kita makin sadar pentingnya literasi digital, jadi kita bisa bikin bareng-bareng komunitas fans yang lebih positif, aman, dan juga suportif. Di zaman digital kayak sekarang, siapa aja bisa bikin dan nyebarin info dengan gampang. Tapi justru karena gampang banget, kita harus makin hati-hati nih. Info soal K-pop sering banget seliweran di media sosial. Tapi pernah gak sih kita mikir, ini sumbernya benar valid gak ya? Nah, info yang kita dapat dari media sosial ini sering banget datang dari sumber yang gak jelas. Misalnya kayak akun anonim atau akun gosip yang gak ada buktinya. Penting banget buat kita tahu dari mana info itu datang. Kalau sumbernya kayak agensi resmi atau platform idol, biasanya bisa lebih dipercaya. Misalnya, waktu rumor tentang Kim Garam dari Le Sserafim, ada banyak banget info yang muncul dari akun-akun gak jelas tanpa nama atau identitas, apalagi bukti. Nah, info kayak gini bikin sering penggemar bingung dan malah berantem sendiri karena gak tahu mana yang benar. Akhirnya situasi malah makin kacau dan gak ada yang tahu kebenarannya. Makanya, kalau dapat berita, jangan langsung percaya, lihat dulu kredibilitas sumbernya. Kalau berita itu lebay atau penuh drama, bisa jadi itu cuma clickbait. Sebagai fans yang pintar, kita harus biasain banget buat ngecek dulu sumber info sebelum percaya. Pastikan sumber itu kredibel biar kita bisa ngejaga idol kesayangan dan diri sendiri dari efek negatif berita palsu. Kalau kita cuma ambil info dari sumber terpercaya, komunitas kita bakal lebih positif dan saling dukung, dan jauh dari drama-drama yang gak penting. Pernah dapat berita dari sumber yang kelihatannya kredibel? Jangan buru-buru percaya ya guys, meskipun sumber udah kelihatan oke, tapi kita harus tetap ngecek fakta lebih lanjut. Verifikasi fakta itu penting banget supaya kita nggak nyebarin informasi yang salah dan merugikan siapapun, terutama idol kita yang jadi korban rumor. Contoh nyatanya nih, waktu rumor tentang Soo Jin idol dituduh bullying, banyak banget penggemar yang langsung bereaksi tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Mereka langsung ngejudge Soo Jin dan ikut-ikutan kecewa, bahkan sampai dia keluar dari grup loh. Bahkan kalau kita terus lebih lanjut, banyak info yang belum terbukti kebenarannya dan malah beredar di akun-akun anonim yang gak jelas. Kalau kita nggak hati-hati, bisa kita ikut nyebar informasi yang gak benar dan justru merusak karir idol kita sendiri. Nah, buat mastiin kita nggak terjebak dalam rumor, kita harus ngecek pernyataan resmi dari agensi, cari info dari beberapa sumber yang terpercaya. Kalau perlu pakai tools buat ngecek keaslian berita. Jadi dengan kebiasaan verifikasi yang baik, kita nggak cuma ngelindungin Soo Jin dari rumor gak jelas, tapi juga bantu bikin komunitas penggemar jadi lebih solid dan damai. Kemudian key point yang ketiga yaitu bias. Bias itu bahaya banget loh kalau kita gak sadar. Terkadang karena kita terlalu cinta sama bias kita langsung bela mati-matian tanpa mikir panjang. Sebaliknya, kalau ada berita buruk tentang idol lain yang kita gak suka, bisa-bisa kita langsung percaya tanpa cek fakta. Itu bisa bikin kita gampang banget jatuh ke dalam pola pikir yang gak sehat dan dampaknya bisa ngerusak komunitas penggemar kita. Contohnya, pas isu bullying yang melibatkan Hyunjin dari Stray Kids, banyak banget penggemar yang langsung bela dia habis-habisan tanpa mencari tahu kebenarannya. Ada juga yang langsung hakimin, gak peduli apakah rumor itu benar atau enggak. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, banyak sekali informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita cuma dengar dari satu sisi aja. Bias yang gak terkontrol kayak gini bisa bikin kita terjebak dalam konflik dan bahkan memicu pertikaian antar penggemar. Makanya penting banget untuk punya sikap kritis, jangan cuma lihat satu sisi, tapi coba pertimbangkan semua fakta yang ada biar kita nggak gampang terprovokasi. That's it Yorobun, K-pop memang seru banget, tapi di balik popularitasnya kita juga harus hati-hati sama rumor dan berita palsu yang bisa muncul kapan aja. Terutama di media sosial, kita sering terjebak dalam drama gara-gara gak memeriksa sumber informasi dengan benar.
Literasi digital jadi penting banget supaya kita bisa bedain mana fakta dan mana yang cuma gosip. Nah, penting juga buat kita ngecek sumber informasi, verifikasi berita, dan ngelawan bias supaya komunitas penggemar kita lebih positif, aman, dan solid. Nah, kita udah bahas soal pentingnya ngecek sumber berita sebelum percaya, apalagi kalau yang muncul nggak jelas dari akun anonim. Kayak waktu rumor tentang Sujin dari G-Idol, banyak fans yang langsung bereaksi tanpa cek fakta. Verifikasi itu juga nggak cuma soal ngindarin drama, tapi juga ngelindungin idol kita dari berita palsu yang bisa ngerusak nama mereka. Bias juga jadi masalah, karena kadang kita terlalu cinta sama bias sendiri dan gampang percaya sama berita jelek idol lain. Hal kayak gini bisa ngerusak komunitas kita loh, jadi penting banget buat punya sikap objektif dan mikir kritis. Nah, yuk mulai sekarang kita jadi penggemar yang lebih smart dan bertanggung jawab. Tiap info yang masuk jangan langsung disebar-sebar, pertimbangin dulu. Dengan jaga integritas info di komunitas, kita nggak cuma ngejaga idol kita, tapi juga bikin tempat buat fans jadi lebih aman dan positif. Ayo bareng-bareng tunjukin kalau kita penggemar yang dukung dengan cara yang bijak.